Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bu Aprista. Kali ini akan menjelaskan tentang sel. Mari kita mulai. Pertama, pengertian dari sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari suatu organisme. Setiap sel yang hidup memiliki membran dan cairan. Cairan itu bisa kita sebut dengan sitoplasma. Selain memiliki membran dan sitoplasma, sel memiliki bahan inti. Bahan inti ini bisa kita sebut dengan nukleus. Nah, berdasarkan ada tidaknya membran pelindung bahan inti, sel dibedakan menjadi dua. Yang pertama, prokariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Contohnya pada bakteri dan alga biru. Selanjutnya ada sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti. Contohnya pada sel-sel tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, sebelum mengenal struktur dan fungsi sel, sel berdasarkan penyusun sel pada tubuh organisme dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada organisme bersel tunggal atau bisa kita sebut dengan organisme uniseluler. Yang kedua, ada organisme bersel banyak atau bisa kita sebut dengan organisme multiseluler. Baik, sekarang kita masuk ke struktur dan fungsi dari sel. Pada dasarnya, sel hidup terdiri dari membran dan protoplasma. Nah, protoplasma ini terdiri dari sitoplasma dan organel-organel sel. Kita lebih detail lagi. Yang pertama, mulai dari membran plasma. Fungsi dari membran plasma adalah untuk melindungi isi sel. Selain itu, untuk jalur lalu lintas zat-zat yang akan masuk ke dalam sel. Sifat dari membran plasma yaitu semi-permeable. Apa itu semi-permeable? Maksudnya adalah hanya zat-zat tertentu yang bisa masuk ke dalam sel. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan di mana berfungsi sebagai proses metabolisme sel. Di dalam sitoplasma ini banyak mengandung organel-organel sel. Selanjutnya, di dalam organel-organel sel itu terdiri dari beberapa bagian. Organel sel memiliki fungsi tertentu. Lanjut ke inti sel. Inti sel terdiri dari membran, cairan, dan kromosom. Fungsinya untuk menyimpan bahan-bahan genetik. Lanjut, kita mulai ke fungsi dari retikulum endoplasma. Bagian dari retikulum endoplasma ini berupa jalur pintasan di mana retikulum endoplasma berfungsi sebagai pembuat dan menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Nah, retikulum endoplasma ada dua jenis. Yang pertama ada retikulum endoplasma kasar dan ada retikulum endoplasma halus. Selanjutnya, bagian sel yaitu badan Golgi. Nah, badan Golgi ini berbentuk kantung-kantung yang bertumpuk, di mana fungsi dari badan Golgi adalah memodifikasi bahan-bahan yang telah disalurkan oleh retikulum endoplasma. Selanjutnya adalah ribosom. Ribosom adalah butiran-butiran di mana berfungsi untuk sintesis protein. Ribosom sebagian ada yang menempel di retikulum endoplasma.
Ada juga yang bebas di sitoplasma. Bagian selanjutnya adalah lisosom. Nah, lisosom ini hanya ada di sel hewan. Fungsi dari lisosom adalah mencerna zat sisa makanan atau menghancurkan zat-zat asing yang masuk ke dalam sel. Lisosom mengandung enzim pencernaan. Selanjutnya adalah sentriol. Sentriol hanya ada di sel hewan. Fungsi dari organel sentriol diantaranya adalah untuk proses pembelahan sel. Selanjutnya adalah vakuola. Vakuola terdiri dari dua jenis, vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Vakuola makanan berfungsi sebagai pencernaan makanan, sedangkan vakuola kontraktil sebagai penjaga keseimbangan air di dalam sel. Selanjutnya ada plastida. Plastida sendiri menyimpan pigmen warna tertentu. Kloroplas adalah contoh warna pigmen hijau yang sebagian tumbuhan memilikinya. Fungsi dari kloroplas adalah membantu proses fotosintesis. Selanjutnya ada dinding sel. Dinding sel hanya ada di sel tumbuhan. Fungsi dari dinding sel adalah melindungi isi sel, selain itu memberi bentuk dan menjaga bentuk sel. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.